Jaraknya cukup jauh. Iya, jauh banget itu. Jauh sekali, lebih dari 100 meter. Burung itu mengikuti saya sampai ke situ, musola itu. Saya masuk ke musola, burung itu akhirnya terbanglah di samping musola itu, di pepohonan. Nah, untuk menyingkat ceritanya, kampung gaib tersebut nih, saya balik lagi sama Mas Bro. Karena saya masih belum mendapatkan satu gelintir pun batu. Batu ribuan di sana. Masih belum memenuhi kriteria dengan yang saya inginkan. Saya ditunjukkan satu keraton. Nggak begitu besar keratonnya, kecil. Hanya di situ ada satu kolam. Dan kolam itu terdapat satu bunga berwarna merah yang dilingkari oleh ular. Saya yang membuat terheran-heran lagi, terdengar suara orang nyanyi menggunakan musik. Lagunya itu lagu Jawa. Loh bro, di situ ada tempat karaoke, saya bilang gitu. Kata bro, ah itu kafe kali, dia bilang gitu. Sampean itu kan dulu pernah menceritakan pernah melihat kampung gaib di Gunung Lawu. Yeah. Nah, ini bisa diceritakan kembali nggak? Bagaimana kisah perjalanannya? Barangkali teman-teman di luar sana yang ingin mencari tempat-tempat untuk bermeditasi atau bertapa ya. Dan di sana itu masnya dapat apa gitu? Pada saat itu saya sedang melakukan pendakian bersama ini sebelah rumah saya, Mas Bro, berdua dalam rangka merasa ada tuntutan hati untuk mendekatkan diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga kami memerlukan satu buah tempat yang nyaman, sekaligus niatnya itu supaya fresh, refreshing, dan mendapatkan sensasi-sensasi baru. Karena pada saat itu kita sedang melakukan adanya puasa, dan waktunya itu sudah sore hari mendekati maghrib, maka mau tidak mau kita harus menghentikan perjalanan kita sejenak karena mau berbuka puasa. Nah, kita ngobrol-ngobrol dengan ibu pemilik warung. Saya ditanya mau kemana, saya bilang saya ingin mencari tempat yang sepi, yang nyaman, yang jauh dari binatang-binatang buas. Karena yang mau kita lakukan di sana itu adalah bersemedi. Nah, ibu warung tersebut memberikan informasi bahwa di sekitar areal Njumuk itu ternyata ada air terjun. Pada saat itu Njumuk itu belum seramai seperti sekarang, karena jalanannya itu belum diaspal. Bahkan taman-taman itu masih belum dibuat di sekitar pekarangan sungai itu. Lalu saya memutuskan berdua untuk melihat tempat yang dimaksud oleh pemilik ibu warung itu. Kita melakukan satu perjalanan yang kita berdua sama Mas Bro itu sama-sama tidak tahu lokasinya berada di mana. Hanya kita mencatat dari rute yang sudah diberikan ibu. Kemudian kita menuruni tebing. Tebing itu lumayan sangat terjal sekali. Pada saat itu tangganya itu sudah ada, walaupun belum jadi 100% untuk menuruni tebing tersebut. Karena kebetulan warung itu berada di atas dari air terjun Njumuk itu. Dan riuh di kejauhan, saya sama Mas Bro ini mendengar adanya satu air terjun.
Dan kemudian benar saja sampainya di bawah kita menemukan sungai yang sangat jernih sekali. Nggak ada satu orang pun di situ dan baru hanya terdapat beberapa gubuk. Menyisiri sungai tersebut dan kita bertemulah dengan yang namanya air terjun Jumuk. Nah, disitulah saya pas baru sampai itu alangkah sangat terkejut sekali. Karena di atas itu saya lihat banyak sekali semacam kayak mata-mata besar-besar sekali itu memandang saya sama Mas Bro ini. Ada yang di atas air terjun, ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri. Itu dari atas mereka berpencar dan jumlahnya itu puluhan. Mungkin ada kalau sekitar 30 atau 40. Dan seperti cahaya-cahaya bola lampu itu sebesar kepalan tangan ini. Anehnya, padahal itu mungkin baru sekitar azan Isya itulah. Karena saya menuruni tebing itu ya tidak sampai 1 jam, mungkin sekitar setengah jam lebih. Tiba-tiba mendekati saya dan Mas Bro ini. Saya tanya, "Bro, kamu takut?" "Enggak," dia bilang kayak gitu. Terus, "Kamu takut enggak?" "Enggak, biasa aja," padahal dalam hati saya takut. Nanti kalau saya bilang takut, yang saya khawatirkan Mas Bro ini nanti timbul satu kecemasan. Jadi nanti di situ malah sama-sama kita nggak tahu perkondisiannya. Nanti takutnya lari malah jadi kocar-kacir, acaranya jadi porak-poranda. Dan anehnya, 2 bola mata ini menghampiri saya. Dia berdiam diri di sebelah kanan saya. Nah, di situ saya percaya bahwa itu bukan sepasang bola mata, karena cahaya yang ada di sebelah kanan saya itu yang satu berwarna putih, yang satu berwarna agak kekuning mudaan. Terus yang di sebelah kiri ada yang berwarna agak merah, juga ada yang berwarna agak kekuningan. Demikian juga di sebelahnya Mas Bro itu. Nah, saya tanya sama Mas Bro, "Bro, karena Mas Bro ini sebelum saya melakukan pendakian ke sana, yang pada akhirnya harus terhenti di Jumuk, Bro ini sempat mesen terhadap saya, 'Bro, nanti kalau kamu dapat pusaka, kasihin aku ya,' dia bilang seperti itu. "Loh, kok kamu yakin kalau saya dapat pusaka?" "Iya," dia bilang, "saya nggak yakin dengan diri saya sendiri. Karena Mas Bro ini tahu saya itu nggak mengharapkan pusaka. Yang saya harapkan itu hanya bagaimana cara saya bisa mendapatkan satu petunjuk yang bermanfaat dari Tuhan semesta alam." Ingat dari kata-katanya Mas Bro, "Itu pusaka kali Bro," saya bilang kayak gitu. "Coba kamu lihat situ, katanya kamu tadi mesen pusaka," saya bilang gitu. Hanya di dalam hati saya di sini, saya pikir ini sedang mengawasi saya, makhluk-makhluk halus ini. Terus kata Mas Bro, "Ah, enggak usah," kata dia kayak gitu. "Tujuan kita kan ke sini, kita untuk bersemedi," kata dia gitu. Ya baguslah kalau akhirnya dia mengurungkan niat ya untuk mencari benda pusaka itu. Lalu cahaya-cahaya yang lain itu berbaris semuanya di atas, berentet kanan kiri sampai di air terjun di sebelah atas itu. Terus akhirnya saya ngajak mandi sama Mas Bro. "Gimana? Kita mandi dulu, baru nanti kita bersemedi," saya bilang gitu. Mas Bro setuju. Dan akhirnya saya melakukan satu ritual mandi. Setelah saya menjawab dengan goib-goib maupun itu saya sudah minta izin untuk melakukan mandi dan sudah mengucapkan salam, ritual sesuai dengan keyakinan saya mandi dengan Mas Bro. Akhirnya saya itu karena nggak puas berendam di sungai itu mandinya, saya ke air terjunnya langsung. Jadi kepala saya ini kena air terjun dari atas.
airnya sangat, wah, kayak air kulkas, itu benar-benar dingin sekali. Dan tiba-tiba saya berpikir, ini nanti kalau ada kerikil atau bongkahan batu yang jatuh bersamaan dengan air, ini sangat membahayakan keselamatan saya. Akhirnya saya selesai, saya ngajak, udah bro, saya udah dingin, saya bilang kayak gitu. Kita pakai baju kostum kembali yang kita kenakan tadi. Cahaya-cahaya itu masih ada di sekitaran di mana tempat kita itu melepas pakaian kita tadi. Nah, di situ kemudian kita melakukan semedi. Di air terjun Jumuk itu, jembatan yang sekarang dipakai untuk selfie itu dulu belum ada itu pengaman kanan kirinya. Baru ada jembatan untuk pijakannya aja. Pada akhirnya saya bersemedi itu tidak bisa mencapai ke dalam titik suwung atau titik nol. Karena dalam bersemedi itu harus mencapai dalam tahapan tersebut. Karena satu petunjuk itu biasanya nih, yang saya alami datangnya itu ya ketika kita sedang dalam posisi nol, tidak memikirkan apapun. Hanya mungkin karena di situ dengan suasana yang baru, saya masih harus beradaptasi. Jadi membuat saya itu rasa sedikit tidak nyaman, juga dengan adanya sebuah sedikit ketersiksaan atas cuaca dingin, karena habis mandi kan, air gunung kan ya dinginnya seperti apa. Sampai kita betul-betul tidak kuat dan saya menyudahi untuk memutuskan berpindah lokasi. Nah, akhirnya saya panggillah Mas Bro, saya nggak bisa sampai pada titik suwung. Saya rasa kalau kita berada di sini maka kita tidak akan mendapatkan satu petunjuk apapun. Nah, akhirnya gimana kalau kita mencari gubuk yang ada di sekitar sini? Kita mengikuti sungai karena tadi berangkatnya kita melihat ada gubuk yang dekat dengan air terjun tersebut. Hanya kita bergeser kurang lebih sekitar 25 meter dari air terjun itu. Nah, kemudian kita melanjutkan bersemedi di gubuk itu. Setelah kita mengucapkan salam atas siapapun penghuni yang ada di situ, kita berdua melakukan satu semedi kembali supaya kita tidak dalam keadaan was-was atau mungkin tubuh kita supaya tidak begitu menggigil. Ini saya singkat saja ceritanya. Sebetulnya ada saya di situ mencapai astral projection dan saya ditunjukkan melalui semedi saya ditunjukkan satu keraton, nggak begitu besar keratonnya, kecil. Hanya di situ ada satu kolam, dan kolam itu terdapat satu bunga berwarna merah yang dilingkari oleh ular. Untuk menyingkat waktu kembali, sukma saya dibawa ke atas lagi. Nah, saya bertemu persis ada di hadapan air terjun tersebut. Saya lihat itu ada sosok macan yang sangat besar sekali. Bahkan besarnya itu, tingginya itu ada satu pintu itu. Karena ada perasaan terkejut dan saya akhirnya tersadar dari meditasi saya. Nah, simpel katanya, untuk menyingkat cerita, keesokan harinya kita masih dalam keadaan berpuasa. Karena niat kita ke sana itu ingin melakukan satu tirakat. Lalu saya ngajak Mas Bro, ayo kita mandi di air terjun, saya bilang gitu ke Mas Bro. Nah, disinilah letak satu keanehan yang sangat luar biasa yang tidak akan pernah kami lupa seumur hidup kami. Karena pengutaraan dari Mas Bro sendiri juga sama. Perjalanan kita di Gunung Lawu di Jumuk itu tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Saya tidak akan mungkin lupa. Demikian juga saya. Selain dari mandi, tujuan kita itu untuk mencari batu cincin. Karena pada zaman itu batu cincin itu sedang marak-maraknya, sedang viral. Batu koral itu loh Mbak E. Jadi bebatuan alam yang masih besar, nanti saya belah-belah. Terus kemudian saya lakukan gerinda juga di amplas hingga mengkilat. Saya bawa senter itu, ternyata batunya nggak ada yang bagus. Saya sama Mas Bro ini mendengar
ada suara gaduh di sebelah kiri itu. Loh, Mas Bro, kok di situ ada kampung? Iya, kata saya gitu. Semalam kita nggak lihat, tadi kita kesini juga nggak lihat. Saya bilang gitu. Ada kampung, tapi anehnya mau ke kampung itu kita harus melewati jembatan kurang lebih sekitar 80 cm luasnya. Dan Jembatan kayu itu jembatan dari bambu. Jadi pijakannya itu dari anyaman bambu, tulang-tulangnya semuanya dari bambu, dan kurang lebih sekitar 10 hingga 15 meter jembatan tersebut. Loh, saya lihat ibu-ibu juga sedang beraktivitas di sana. Karena lumayan jauh ya jaraknya itu, jadi sehingga pandangan saya itu hanya melihat pakaian-pakaian mereka, bahwa itu pakaian seorang wanita, mereka sedang berpakaian seorang orang kampung kayak begitu ya. Itu pakaiannya normal pada masa itu? Ya normal, hanya saja perbedaannya pakaiannya pakaian seperti orang kampung, bukan seperti orang kota. Jadi kayak kostum-kostum yang biasa ke sawah, cari kayu bakar, menanam padi, seperti itu. Dan saya yang membuat terheran-heran lagi, terdengar suara orang nyanyi menggunakan musik. Lagunya itu lagu Jawa. Loh bro, di situ ada tempat karaoke, saya bilang gitu. Kata bro, itu kafe kali, dia bilang gitu. Saya berpikir, iya juga mungkin ini kafe, karena ini kan lokasinya mau dijadikan tempat sebagai rekreasi. Barangkali mungkin kafenya sudah dibuat di kampung itu, terus kemudian mungkin yang lagi pada nyanyi-nyanyi itu mereka sedang ngopi. Saya pikir seperti itu. Akhirnya, ya udah bro, ayo kita melanjutkan cari batu lagi. Mana batunya nggak ada yang bagus, saya bilang kayak gitu. Batunya nggak ada yang tembus. Jadi saya kalau nyari batu cincin itu kalau nggak tembus di senter itu kan nggak puas. Ada kertaan sedikit aja saya kan nggak mau. Harus betul-betul yang mulus. Kemudian saya nyari batu kembali. Mas bro itu manggil saya. Bro, apa sih? Saya bilang kayak gitu. Sini, kata dia kayak gitu. Bodoh amat. Saya nyari batu kan masih belum dapat mbak. Saya carilah batu lagi. Sampai mungkin mas bro ini sudah nggak tahan lagi. Karena rupanya dia melihat sesuatu. Dia manggilin lagi. Bro, sini bro. Dia bilang gitu. Apa sih, ganggu orang aja, saya bilang gitu. Sini sebentar, nanti kamu nyari batu lagi. Akhirnya badan saya juga udah capek. Saya paranin lagi tuh mas bro. Kamu sadar nggak, kata dia. Kenapa? Kamu diikutin burung, kata dia. Ngaco aja mas bro ini. Saya pikir kan gitu di awal. Saya juga nggak percaya. Kamu ngarang-ngarang aja, mana ada. Iya, kamu kesana burungnya ikut ke sana. Kamu cari ke sana burungnya ikut ke sana. Pokoknya kemana kamu melangkah burung itu selalu ngikutin kamu, kata dia gitu. Saya masih nggak percayalah. Akhirnya saya beristirahat di bawah pohon itu pinus. Karena di samping dekat selfie itu ada pohon pinus di situ. Mata mas bro itu mencari sosok burung itu, karena itu kan di siang hari ya. Kita berangkat ke air terjun itu mencari batu cincin itu kan kurang lebih sekitar setengah 10 pagi. Jadi kita nggak ada perasaan gimana-mana iseng atau apa. Cuma mas bro mungkin terheran-heran gitu. Pas dia menyapu di sekitar areal saya duduk di bawah pohon pinus tersebut. Di sebelah kanan saya. Itu kalau kamu nggak percaya, katanya. Itu burung apa itu? Itu burung jalak. Warnanya sama seperti batu, ada kecoklatan, ada hitamnya, dan ada putihnya. Saya tengok, bener kata mas bro, ada burung. Saya perhatikan ternyata itu burung jalak, jenisnya jalak batu. Burung itu nggak terlalu besar ukurannya, tapi sudah termasuk ukuran remaja ataupun dewasa. Saya penasaran dengan apa yang diungkapkan sama mas bro. Yang bener, kalau burung ini tadi saya kesana ikut kesana, kesana ikut kesana. Iya, saya nggak bohong.
ngapain sih saya bohong, kata dia gitu. Penasaran saya akhirnya, saya jalan akhirnya. Saya jalan ke sana, bener burung itu ngikutin saya terbang. Saya ke sini, burung itu balik lagi ke sini. Saya ke bawah pohon pinus, burung itu kembali ke tempat semula. Akhirnya saya langsung merinding bulu kuduk saya. Apalagi informasi apapun yang ada di Gunung Lawu, itu kan saya masih belum tahu sama sekali. Dan ini tadi saya menceritakan, andai pun saya di situ bertemu dengan mungkin benda pusaka, memang saya sudah berniat untuk tidak mengambilnya. Yang saya harapkan itu adalah motif saya, niat saya ke Gunung Lawu itu hanya ingin melakukan semedi. Saya ingin mencapai ke dalam astral projection tadi, yang sudah saya dapati, yang tadi saya ceritakan tadi. Namun daripada itu, saya kan masih belum mendapatkan petunjuk apapun. Karena saya hanya baru ditunjukkan bahwa di situ ada penghuninya, di sini ada penghuninya, semacam itu. Tapi petunjuk dari Tuhan saya masih belum mendapatkan apapun. Akhirnya, ayo bro, kita ke musola dulu. Saya kan juga merinding. Akhirnya kita pergi ke musola untuk melakukan sholat zuhur terlebih dahulu. Nah, perjalanan saya ke musola itu, burung itu tetap ngikutin saya. Masih ngikut. Masih ngikut. Mungkin yang pernah ke Jumuk ya. Ya. Ini buat segenap pendengar. Dari air terjun sampai ke musola yang mau arah masuk pintu gerbang Jumuk itu, jaraknya cukup jauh. Ya, jauh banget itu. Jauh sekali, lebih dari 100 meter. Burung itu mengikuti saya sampai ke situ, musola itu. Saya masuk ke musola, burung itu akhirnya terbanglah di samping musola itu, di pepohonan. Nah, untuk menyingkat ceritanya, kampung gaib tersebut nih, saya balik lagi sama Mas Bro. Karena saya masih belum mendapatkan satu gelintir pun batu. Batu ribuan di sana. Masih belum memenuhi kriteria dengan yang saya inginkan. Ayo bro, kita balik lagi. Saya balik lagi sama Mas Bro. Nah, ketika saya sedang mencari batu, tidak dapat, akhirnya ya udahlah, karena saya putus asa nggak dapat batu yang bagus. Akhirnya saya berpikir ulang, kalau nggak ada batu, saya mau cari tanaman-tanaman nanti untuk saya jadikan kenang-kenangan, saya rawat di rumah, kayak gitu. Lalu saya melihat sebelah kiri, bro, kampungnya yang tadi pagi di sini kemana? Mas Bro terkejut otomatis kan. Lah, iya, kok nggak ada? Wah, di situ saya pikiran saya berkecamuk. Lah, untungnya itu loh, saya nggak Masuk ke sana. nggak masuk ke situ. Kampungnya itu menghilang, nggak ada orang karaoke di situ. Nggak ada di situ, jembatan bambu itu nggak ada. Karena jembatan bambu itu tadinya tertutup oleh sedikit dahan-dahan seperti itu. Jadi kalau kita tidak cermat, maka kita tidak akan mungkin dapat melihat itu. Apalagi saya pikir tadinya itu kita nyampainya ke sana kan malam. Wajar kalau kita tidak melihat di situ ada jembatan. Apalagi jembatannya hanya sekitar 80 cm yang ketutup dengan rerimbunan kan. Saya wajarkan. Di situ saya seumur hidup tidak akan pernah lupa bahwa di Jumuk saya dan rekan saya Mas Bro, samping rumah saya persis itu Mbak, sama-sama melihat kampung gaib tersebut. Itu setelah menghilang itu apa itu? Apakah sawah atau mungkin hutan-hutan gitu? Ternyata itu juga pegunungan. Pegunungan, Lereng ya? betul. Hanya saja dia bentuknya seperti terjal. Nah, di
terjalan di tebing itu, rupanya di situ banyak pepohonan. Andai kata kita mungkin menyeberangi jembatan tersebut, ya sama halnya dengan kita masuk ke dalam perut bumi. Karena arahnya itu, saya itu sedang posisi di bawah dan di hadapan saya ini gunungnya seperti ini. Jadi saya kalau masuk ke kampung itu, masuk ke dalam tanah saya. Nah, ini yang membuat saya itu betul-betul sangat terheran-heran. Nah, lalu setelah itu, sekalipun kita dalam keadaan merinding, kita sudah bercerita sama Mas Bro dan banyak fenomena yang sudah kita alami. Akhirnya, karena saya merasa tidak mendapatkan apapun, karena saya itu pengennya itu ada semacam kayak WC atau gambaran, saya diberi satu nasihat seperti itu kan, diberi satu umpama pesan, ini nggak ada. Lalu yang saya lakukan gimana bro? Kalau kita sekarang melakukan zikir nafas, kita wirid atau zikir nafas, tarik nafas sedalam-dalamnya, apa yang menjadi kegundahan kita di dalam kita menjalani sebuah ujian, maka sugesti kita harus kita lepaskan kegundahan itu. Saya bilang gitu Mas Bro, dan saya tarik nafas sedalam-dalamnya. Mindset dari pola pikir saya, alam semesta ini sudah bersama saya, kesejukan dan siapapun yang ada di situ, termasuk pepohonan, mungkin andai kata dia bisa untuk mendoakan saya, pasti dia akan mendoakan saya. Akhirnya saya hiruplah dan saya lepaskan kegundahan. Saya hirup napas sedalam-dalamnya sambil menyebut nama Tuhan Sang Semesta. Saya lepaskan kembali. Nah, di situ saya menemukan satu mukjizat yang sangat luar biasa sekali. Di tubuh saya ini, rasa gatal sedikit pun itu tidak ada. Jangankan penyakit, rasa gatal aja tidak ada. Apalagi penyakit. Seluruh penyakit saya, sugesti saya itu seolah menghilang semua tanpa adanya satu titik penyakit pun yang bersarang di tubuh saya. Di situ saya baru merasakan satu titik kedamaian. Saya merasa sudah dekat sekali bersama dengan Tuhan. Lalu saya menyudahi wirid tersebut dan kemudian saya menghampiri Mas Bro. Gimana bro, kamu menemukan apa di dalam wirid kamu? Mas Bro bilang dia tidak menemukan apapun. Nah, lalu di sini, ya udah nggak apa-apa bro, kita pulang dulu yuk. Saya bilang gitu ke Mas Bro. Nanti kapan-kapan kita kesini lagi. Tapi sebelum sampai di rumah saya mesan sama Mas Bro, hanya kalau bisa nanti sesampainya di rumah kita sama-sama mandi air bunga dulu ya. Bunga itu adalah simbol daripada sebuah wewangian, bahwa tujuan kita itu ingin mencari satu kebaikan di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Kita ingin mencari satu petunjuk dari Tuhan, petunjuk atas dasar yang bukan hasil dari ikut-ikutan si A, si B, si C. Karena saya betapa mengimani bahwa Tuhan itu maha adil, jika saya memiliki adanya satu kesucian di dalam hati, maka saya yakini Tuhan pasti akan memberikan satu petunjuk atas keadilan yang akan Dia tegakkan untuk kebersihan yang saya miliki. Lalu pulanglah kita. Setelah itu saya melakukan satu mandi, karena saya pokoknya mencarilah itu di halaman-halaman warga setempat itu. Saya ambil bunganya, kemudian saya pakai untuk mandi. Mas Bro juga sama. Selang beberapa saat Mas Bro itu WA saya, bro udah tidur? Belum, saya bilang kayak gitu. Ada apa bro? Saya mau ke situ, kamu capek enggak? Oh ya udah kesini aja, saya bilang gitu. Karena saya rasa letih saya itu seolah hilang semua.
rasa sakit di tubuh saya itu nggak ada sama sekali. Jadi saya betul-betul dalam kondisi yang sangat fresh, seperti saya merasa ya baru dilahirkan kembali. Mas Bro itu sampailah di gubuk saya, karena saya itu nggak tinggal di rumah Mbak E. Pada saat itu saya tinggalnya itu di gubuk, karena saya nggak mau tinggal di rumah yang bagus dengan alasan karena rumah saya itu ramai. Sedangkan saya membutuhkan tempat yang hening, bukan berarti saya tidak mau membaur. Tapi pada saat saya itu sedang lakon, pada saat saya itu sedang ingin mencari satu petunjuk dari Tuhan, maka yang saya butuhkan adalah satu ketenangan. Jadi Mas Bro nyamperin ke gubuk saya yang ada di tepi sawah itu. Mas Bro bercerita. Aku tak bercerita ya Bro. Ya, ada apa? Saya bilang gitu. Tadi saya melihat diri saya sendiri. Habis mandi saya kan lagi duduk, lagi ngopi, lagi ngerokok. Kata dia gitu. Kok dia ada di hadapan saya melihat diri saya sendiri. Kamu belum tidur yakin? Wong saya lagi ngopi kok. Dibilang gitu. Loh, terus posisinya ada di mana? Posisinya dia itu sedang bersandar di dinding. Nah, kebetulan rumahnya Mas Bro itu dulu belum tembok, masih dari anyaman bambu itu. Dia katanya bersandar di anyaman bambu dinding rumahnya Mas Bro tersebut. Dan dia tersenyum dalam keadaan wajah yang sangat binar. Terus saya, karena sudah memiliki sedikit pengalaman berkenaan dengan itu, saya bilang, kalau tidak salah Bro, itu yang disebut dengan sedulur sejati. Itu yang momong jiwa raga kamu dari Tuhan Sang Semesta. Jadi tiap-tiap diri seseorang, kalau dia mau mendalami satu ritual atau satu keseriusan di dalam berspiritual, tidak ikut-ikutan, dia betul-betul menjalankan semuanya atas ketukan hati nuraninya sendiri, maka biasanya memang satu petunjuk itu akan muncul, bisa di alam nyata, bisa juga di astral projection ketika kamu bermeditasi atau bersemedi, bisa juga dia masuk ke alam mimpi. Auranya terkadang bisa, kalau dia seorang laki-laki maka wajahnya bisa tampan, bisa buruk rupa, atau mungkin bisa dia terlihat seperti menangis atau mungkin tersenyum bahagia. Itu semua bergantung dari sebuah perbuatan kita sendiri. Saya bilang gitu ke Mas Bro. Nah, lalu keesokan harinya burung itu saya ceritakan ke orang tua saya, bapak saya. Bapak saya rupanya terkejut juga. Itu burung kamu tahu nggak, Le? Dia bilang. Burung itu artinya burung untuk penunjuk arah. Buat orang-orang yang memiliki tujuan baik, maka biasanya akan ada satu petunjuk. Itu namanya burung untuk petunjuk arah. Kata bapak saya seperti itu. Jadi ya, saya semenjak itu saya menemukan faedahnya dulu ya. Saya ke Gunung Lawu itu justru saya semakin percaya diri bahwa Tuhan itu maha adil. Dalam saya melakoni adanya satu buah keyakinan, saya bersumber dan bertumpu pada hati nurani saya sendiri. Sehingga karena Tuhan maha adil, maka satu keadilan petunjuk pasti akan dihadirkan untuk saya, jika saya dapat mencapai ke dalam kebersihan hati. Demikian juga orang-orang yang mungkin mereka pelaku-pelaku spiritual, mereka jika sudah mencapai, apapun itu ceritanya, sumbernya dari mana, kalau dia betul-betul melakukan satu perbuatan yang dilandasi dengan nilai-nilai untuk mencari kebaikan di hadapan Tuhan, maka pasti dia akan mendapatkan satu petunjuk dari Tuhan Sang Semesta itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi membuat saya semakin percaya diri, semakin saya memiliki sebuah prinsip hidup yang lebih kuat daripada sebelumnya. Itu petikannya. Dan
Masalah pengalaman-pengalaman saya di Gunung Lawu yang berkaitan mungkin dengan alam gaib, kampung gaib, mungkin burung gaib, burung petunjuk arah, atau mungkin di sana juga saya lihat keraton, yaitu cukup menjadi adanya sebuah pengetahuan dalam perjalanan spiritual. Oke, ngoten niku ceritane Mbak E. Wow, menarik sekali ya ceritanya, begitu bikin merinding bulu kuduk nih. Bener-bener aku dengerinya menyimak betul ya, sampai menjiwai lah istilahnya gitu. Apalagi pada saat itu kan belum ada listrik Mbak E, di sana. Jadi di Njumuk itu bangunan gubuk itu baru ada sedikit. Dan juga jalanannya itu masih belum sebagus sekarang. Taman-taman itu masih belum ada itu. Suasana masih sangat alami sekali. Berarti belum banyak orang yang kesana gitu ya? Belum banyak. Siang hari itu orang kesana saya jumpai 1-2 orang. Sebentar selfie langsung kabur seperti itu. Dan dari apa yang saya ketemukan dengan Mas Bro ini, bahwa di sana itu ada kampung gaib atau desa gaib di Njumuk ini, orang-orang yang ke situ nggak ada yang tahu, satu gelintir orang pun nggak ada yang tahu kecuali saya dengan Mas Bro itu.